Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Semoga semuanya penuh dengan sukacita hari ini. Kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan memuji Dia karena Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Haleluya. Aku
dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa sanggup limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya benar Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang luar biasa dan hebat perbuatan-Mu Tuhan. Surga dan bumi akan menyembah-Mu Bapa. Surga akan bersorak-sorai. Surga akan terus bersorak-sorai Tuhan. Dan bumi dan seisi dunia akan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah atas kehidupan kami Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di masa pandemi akhir-akhir ini, Tuhan, Kau tetap mencintai dan mengasihi kami, Bapa. Begitu pula kami, Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kami akan tetap setia. Walau badai dan topan akan terus mengadang kami, Tuhan. Tapi hati kami tetap tertuju kepadamu, Tuhan. Karena Engkau Allah. Allah yang telah memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Yes. Yes. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa,
tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk gembala-Mu di tempat ini, Bapak Perry Roring. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai dia dengan luar biasa Bapa. Juga berkati anak-anak dan istri dan keluarga besarnya Tuhan. Juga kami berdoa Bapa untuk Gembala Rayon 9 Bapak Yongki dan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati mereka juga dengan luar biasa Tuhan. Juga untuk Gembala kami Bapak Niko Noto Raharjo. Berkati dia Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Biar Bapak Niko menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Ada hikmat, pengertian dan pewahyuan yang turun atas dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Bapa. Gereja yang penuh dengan kemuliaan, dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tak terlepas dari apapun Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus memenuhi kami, melawat setiap kami Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, negara ini, pemimpin kami Bapak Jokowi dan wakilnya, juga aparat-aparat pemerintah yang ada Bapa. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, pakai dia juga dengan luar biasa Tuhan. Beri hikmat, pengertian, pewahyuan agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara ini. Kami percaya Tuhan terus melawat, Tuhan terus memakai dia dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, Kau juga telah memenuhi setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat House of Glory Pondok Cabe yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa lagi di dalam ibadah online. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sangat baik, sungguh baik buat setiap kita, saudara, amin. Walaupun keadaan di sekitar kita seakan-akan tidak seperti apa yang kita harapkan, bahkan seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan, saudara. Bahkan seringkali hal-hal dan keadaan-keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita mempertanyakan kenapa harus terjadi hal seperti dalam kehidupan kita. Baik dari setiap kita hari-hari ini, saya percaya mungkin sebagian dari kita, bahkan kebanyakan dari kita, saya yakin dan percaya kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, saudara. Amin. Oleh karena itu, saudara, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mengalami kebaikan Tuhan di dalam penderitaan, saudara. Ada berbagai macam alasan, berbagai macam sebab, saudara, yang kita mau belajar pagi hari ini. Mengapa Tuhan izinkan terjadi masalah, persoalan, pergumulan, dan penderitaan dalam kehidupan saudara dan saya. Sejatinya, saudara, setiap orang hidup pasti punya masalah, amin. Tetapi pertanyaannya, saudara, kadang apa respon kita? Bagaimana kita harus menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan setiap kita, saudara? Agar apa? Agar kita bisa mengalami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kita. Untuk kita lakukan, kita kerjakan hari-hari, saudara. Amin. Mengalami Tuhan di dalam penderitaan. Setidak-tidaknya, saudara, saya mendapatkan ada 3 alasan, 3 tujuan Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami masalah, saudara dan saya mengalami persoalan, saudara dan saya mengalami penderitaan. Sudah lebih dari 3 bulan, saudara. Bahkan mungkin sudah memasuki bulan yang ke-6 atau mungkin bulan yang ke-7, saudara. Kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Dan kita pun tidak bisa mengetahui, tidak memiliki keyakinan, bahkan tidak ada informasi satupun yang mengatakan, yang memastikan kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir, saudara. Banyak dari setiap kita mengalami kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, saudara. Bahkan hal-hal yang biasa kita lakukan
hari-hari ini tidak bisa kita lakukan seperti biasanya, saudara. Contohnya, saudara, kita yang ibadah biasa berkumpul, berjumpa di dalam satu ruangan ibadah, dalam satu suasana ibadah, yang kita bisa mengalami sukacita, kita bisa berfellowship, kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi hari-hari ini, saudara, kita harus ibadah online, saudara, akibat pandemi ini, saudara. Buat sebagian dari setiap kita yang biasanya mereka bekerja di kantor, hari-hari ini harus bekerja di rumah, saudara. Awalnya, saudara, mungkin terasa menyenangkan bekerja dari rumah, saudara. Kenapa, saudara? Karena mungkin kita bisa melakukan banyak kegiatan sambil kita bekerja, saudara. Tetapi semakin hari kita akan mengalami kebosanan, saudara. Anak-anak pun harus sekolah dari rumah, saudara. Dan akibatnya orang tua mesti ekstra kerja keras, saudara. Selain dia harus bekerja di rumah, dia juga harus membantu, saudara, anak-anaknya bersekolah dari rumah, saudara. Amin. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi, saudara? Mungkin sebagian dari kita bertanya, COVID ini asalnya dari mana? Apakah dari manusia atau dari Tuhan, saudara? Tetapi satu hal yang pasti, saudara, Tuhan izinkan mengalami pandemi ini, saudara. Alasan yang pertama, saudara, kenapa Tuhan izinkan kita berada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara. Ditambah lagi dengan pandemi ini, saudara. Alasan yang pertama adalah agar kita dapat mengalami dan mengenal pribadi Tuhan secara langsung, saudara. Kita baca sama-sama yuk di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini. Ayub berkata kepada Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara tahu siapa Ayub ini? Kita semua tentu mengenalnya, saudara. Dalam kisah dalam perjanjian lama, saudara, Ayub adalah orang yang benar di masanya. Bahkan Tuhan pun mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar. Tetapi Tuhan izinkan untuk iblis menguji Ayub, saudara. Tuhan izinkan, saudara, Ayub mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dia kehilangan seluruh asetnya, harta bendanya, saudara, dalam sekejap, saudara. Tidak hanya itu, saudara, dia harus kehilangan keluarganya, saudara, anak-anannya, saudara. Dalam satu hari, saudara, semuanya lenyap, saudara. Bahkan pasangan hidupnya sendiri pun, saudara, mengatakan pada Ayub untuk mengutuki Tuhan, saudara. Bukan menguatkan Ayub, justru menambah beban dalam kehidupan Ayub. Tidak hanya itu, saudara, Ayub pun mengalami sakit penyakit yang, saudara, membuatnya semakin menderita, saudara. Bahkan sahabat-sahabatnya pada waktu mereka berkunjung untuk berjumpa dengan Ayub, mereka sampai tidak mengenali Ayub lagi, saudara. Saya yakin dan percaya hari-hari ini saudara dan saya belum diproses seberat Ayub. Amin, saudara. Belum mengalami penderitaan yang seberat dengan Ayub. Tapi saya pun tahu, saudara dan saya hari-hari mengalami masalah yang cukup berat dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin usaha yang sedang saudara rintis hari-hari ini mengalami masalah keuangan. Bahkan ada beberapa dari saudara yang harus menghentikan usahanya karena PSBB ataupun lockdown, saudara. Apa yang Tuhan rindukan, saudara, untuk saudara saya? Dia untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti Ayub, saudara. Kapan Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah pada saat dia mengalami masa-masa jayanya? Oh enggak, saudara. Justru dalam titik terendah dalam kehidupan Ayub, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hari-hari itu Tuhan izinkan masalah, persoalan menekan saudara dan saya, membuat kita berada di titik paling rendah dalam kehidupan kita, dengan satu tujuan, saudara, agar saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin, saudara, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memiliki rencana yang baik. Oleh karena itu, kita harus mengubah cara kita berpikir, bukan cara dunia, tapi pola pikir, cara pandang ilahi.
Hikmat yang dari Tuhan sendiri ya saudara. Seringkali kita menganggap masalah adalah akibat dosa kita. Atau masalah mungkin akibat dosa kita saudara. Atau persoalan kehidupan dan lain sebagainya. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan jahat. Bahkan tidak banyak, bahkan tidak sedikit saudara maaf. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang kemudian mulai kecewa dengan Tuhan. Bahkan mungkin sebagian dari mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menderita saudara. Tapi yang Tuhan rindukan untuk kita alami adalah dalam masa sulit ini saudara dan saya berjumpa dengan dirinya secara pribadi. Saudara, mungkin di masa-masa yang lalu, di masa-masa kita mengalami masa-masa yang cukup baik dalam kehidupan kita, kita hanya mendengar kesaksian-kesaksian orang lain, cerita kebaikan-kebaikan Tuhan dari orang lain, khotbah-khotbah tentang kebaikan Tuhan. Tapi secara pribadi mungkin kita tidak mengalami sendiri. Tapi justru di dalam masa-masa sulit ini, dalam titik terendah dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi dengan satu tujuan, agar saudara dan saya mengalami pribadinya. Amin saudara. Lalu bagaimana agar kita bisa mengalami pribadinya? Miliki respon yang benar, hikmat yang dari Tuhan saudara. Ada sebuah kisah saudara di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29. Diceritakan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita penyakit pendarahan saudara. Penyakit tidak semakin baik, semakin memburuk. Harta bendanya habis ludes saudara. Dan dia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia mendengar cerita tentang Yesus saudara. Dan dia datang kepada Yesus dan menjamah jubahnya saudara. Apa yang terjadi? Wanita ini menjadi sembuh seketika itu juga saudara. Saudara, kalau engkau mau mengalami terobosan, mujizat, berkat, pertolongan di dalam masa sulit dalam kehidupan saudara dan saya, jangan cari yang lain. Jangan berharap dari dunia ini. Tetapi saudara, belajar seperti Ayub memandat kepada Tuhan. Belajar seperti perempuan yang sakit pendarahan, datang kepada Yesus. Saudara tahu akan bisa Ayub? Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Bahkan 2 kali lipat lebih daripada dia yang sebelumnya. Perempuan sakit pendarahan ini saudara mengalami kesembuhan seketika itu juga saudara. Orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, saya garanti saudara, saya jamin, dan firman Tuhan sedia menjamin dan memastikan hidup kita, hidup saudara dan saya tidak akan sama lagi. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Justru di masa-masa yang sulit, di masa-masa paling rendah dalam kehidupan kita, itulah perbedaan orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan dalam kesulitan hidupnya saudara. Puji nama Tuhan saudara. Berikanlah respon yang benar saudara dalam masa sulit saudara dan saya. Jangan cari pihak lain, jangan cari pertolongan lain. Stop saudara berpikir dengan cara dunia, dengan logika kita, dengan hitungan matematis kita. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita masuk dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan kita belajar mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Dan saudara dan saya, Tuhan pastikan mengalami pemulihan. Amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya saudara, alasan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan permasalahan, persoalan penderita terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, untuk menguji iman dan keyakinan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita buka sama-sama saudara, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada orang mendirikan rumahnya, saudara. Yang satu di atas dasar pasir, yang satu di atas dasar batu. Pada saat rumahnya jadi, pada saat kondisi aman-aman saja, apa yang kita tahu? Rumah itu sama, saudara. Dan bahkan mungkin yang mendirikan di atas pasir, rumahnya lebih bagus daripada orang yang mendirikan rumah di atas batu. Orang akan mengagumi yang mendirikan di atas pasir. Wah, rumahnya lebih bagus. Pada masa yang tenang, pada saat yang tenang. Tetapi ketika ada banjir, ketika ada hujan badai melanda kedua rumah itu, saudara, disitulah baru tahu mana rumah yang benar-benar kuat, rumah yang benar-benar teguh, rumah yang benar-benar mampu menahan banjir dan badai. Adalah rumah yang didirikan di atas dasar batu, saudara. Mungkin rumah yang didirikan di atas dasar batu bukan rumah yang indah, bukan rumah yang mewah, saudara. Rumah sederhana, saudara, tetapi punya dasar yang kuat. Sehingga pada saat terjadi masalah, terjadi angin, terjadi badai, hujan, topan melanda, rumah itu tidak rubuh. Amin, saudara. Rumah ini menggambarkan apa? Rumah ini menggambarkan iman dan keyakinan kita. Banyak orang, saudara, mengagumi orang-orang yang sukses dan berhasil di masa-masa yang tenang, di masa-masa yang baik. Bahkan banyak orang meremehkan orang-orang yang kelihatan hidup sederhana di masa-masa yang tenang. Tetapi begitu pandemi COVID melanda, begitu persoalan datang melanda, disitulah terlihat siapa orang yang memiliki keyakinan iman yang benar dan teguh di hadapan Tuhan. Yang tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, saudara, tapi melakukannya setiap hari, saudara. Mungkin di masa yang tenang, saudara, saudara boleh terlihat oke, saudara boleh terlihat dalam keadaan yang baik, saudara. Ekonomimu baik, finansialmu baik. Adalah wajar pada saat kita mengalami masa-masa yang enak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adalah hal yang mudah, saudara, untuk memuji menyembah Tuhan, mengangkat tangan, saudara, bernyanyi bagi Tuhan saat engkau dan aku dalam kondisi yang baik-baik saja. Saat kita tidak berkekurangan sesuatu apapun, saudara. Tapi ujian itu akan datang. Untuk apa? Untuk agar kita tahu di mana kita meletakkan dasar keyakinan iman kita, saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang mengalami kesulitan di masa-masa yang tenang, di masa-masa yang damai. Tetapi pada saat ada masalah itu datang, pandemi COVID ini datang, saudara, dan tidak pandang bulu. Apakah saudara orang yang berada, orang dalam tingkat ekonomi yang baik, ataupun saudara dalam tingkat ekonomi yang kurang, yang susah, pandemi COVID tidak pandang bulu. Apakah saudara tua, sehat, apakah saudara masih muda, saudara sehat ataupun sakit, pandemi ini datang melanda semua sektor, saudara. Dan apa yang terjadi? Hari-hari ini saudara akan melihat apakah saudara dan saya sedang membangun keyakinan iman kita di atas dasar batu atau pasir. Itulah tujuan Tuhan mengizinkan banyak masalah, badai, persoalan terjadi di depan kita, sehingga kita sendiri bisa menilai diri kita. Apakah kita adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, atau kita hanya orang yang suka mendengar firman Tuhan saja, saudara. Setiap pendeta berkhotbah, hamba Tuhan berkhotbah, kita teriak amin di dalam gereja, saudara. Tapi begitu masalah datang, persoalan menghantam kita, kita lupa sama Tuhan. Kita cari pertolongan dari orang lain, saudara. Berapa banyak bahkan, saudara, anak-anak Tuhan sendiri, saudara, sudah tidak memiliki kepercayaan kepada dirinya sendiri, apalagi kepada Tuhan, saudara. Dan dia lebih memiliki kepercayaan yang lain, saudara, yang menjadi pertolongan dari pihak-pihak lain. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudara? Pada saat ada seorang raja bernama Manasye, saudara, memerintah kerajaan Yehuda, saudara. Dalam kitab Tawarik, saudara, pada saat Israel mengalami masalah, dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia lari kepada dewa-dewa, saudara, dewa-dewa bangsa lain. Apakah masalah selesai? Tidak, saudara. Tetapi masalah semakin parah. Saudara tahu pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara,
Pada waktu Yosua menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, mereka melihat masalah. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang imannya dibangun dari dasar batu, yang 10 di atas dasar pasir, saudara. Dan apa yang terjadi? Hanya Yosua dan Kaleb yang mengalami pertolongan Tuhan. Saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, saudara mau melihat mujizat Tuhan, saudara mau mengalami pemulihan dalam kehidupan setiap kita, saudara dan saya, pastikan kita membangun dasar iman dan keyakinan kita di atas dasar batu, saudara. Walaupun kelihatan kehidupan kita sederhana, saudara, bukan kehidupan yang mewah, tapi saat kita mempunyai iman yang kuat, saudara, kita akan mengalami pemulihan yang sepenuhnya, pemulihan yang seutuhnya, saudara. Justru dalam masa-masa sulit ini, saudara, saya melihat banyak orang-orang yang selama ini dianggap remeh oleh orang lain. Mereka justru menjadi saluran berkat buat banyak orang, saudara. Bahkan saya memiliki beberapa sahabat, saudara, yang sebelum pandemi COVID ini, saudara, mereka mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mencari kepada Tuhan, tetap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi pada saat mereka mengalami pandemi, saudara? Justru dalam pandemi COVID ini, saudara, mereka mengalami panen berkat, saudara. Justru mereka menjadi saluran berkat buat orang lain. Bahkan orang yang selama ini mungkin menilai mereka, melihat mereka sebelah mata, saudara, justru mengharapkan pertolongan dari saudara, dari sahabat saya ini, saudara. Bahkan mereka-mereka yang selama ini menganggap sahabat-sahabat saya sebelah mata, mereka-mereka yang justru ditolong oleh sahabat saya ini, saudara. Saudara lihat, orang yang memiliki iman, dasar iman yang kuat di atas batu, saudara. Mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup mereka akan menjadi berkat di masa sulit, saudara. Amin. Saudara ingat kisah tentang Yusuf, saudara. Pada waktu Mesir mengalami 7 tahun masa kekeringan, tidak hanya Mesir, saudara, tapi seluruh dunia. Apa yang dialami oleh Yusuf? Dia mengalami kelimpahan, saudara. Kenapa? Karena dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara melalui Firaun, dan Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun, saudara. Hari-hari Tuhan berbicara dengan jelas dalam firman-Nya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan dan minuman. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang hal-hal duniawi. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita yang ditentukan oleh hal-hal yang dunia. Bukan bersukacita karena kita memiliki rekening yang cukup besar di bank. Bukan sukacita karena kita memiliki kemapanan hidup, saudara, tidak. Tapi sekalipun kehidupan kita sederhana, tetapi pada saat kita mengalami sukacita oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan apa? Semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Pastikan hari-hari kita menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia, saudara. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari pengujian buat saudara dan saya, di mana kita sedang membangun dasar iman kita. Apakah dasar pasir atau dasar batu? Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, alasan mengapa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, permasalahan, dan pergumulan, saudara, agar kita bisa mengetahui siapa teman sejati kita dalam kehidupan kita, siapa sahabat sejati dalam kehidupan kita. Adalah hal yang wajar pada saat kita dalam keadaan mapan, pada saat kita dalam keadaan puncak, pada saat kita memiliki segala-galanya, kita memiliki banyak teman, banyak relasi, banyak sahabat. Itu hal yang wajar, saudara. Tetapi pada saat kita di bawah, dalam titik nadir kita, disitulah kita akan tahu siapa sebenarnya teman-teman sejati yang Tuhan tempatkan di depan setiap kita. Kita akan baca sama-sama dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.
Berapa banyak hari-hari ini ada orang-orang yang justru pada saat kita mengalami kesusahan, bukannya menolong kita, tapi mereka menambah kesusahan setiap kita. Dan Tuhan bukakan itu buat saudara dan saya, agar kita tahu dengan benar siapa sebenarnya orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan setiap kita, teman-teman sejati kita. Tetapi saudara, yang perlu saudara ingat, ada satu sahabat sejati, teman sejati yang tidak pernah mengecewakan kita, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam masa apapun. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa saudara? Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Amin. Karena dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel. Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia meninggalkan 99 domba dalam kandang dan dalam keadaan baik, dan Dia pergi menjadi satu yang terhilang. Hari-hari ini Tuhan Yesus Kristus rindu menemukan saudara dan saya, untuk membawa saudara dan saya kembali dalam rencana, untuk mengenal pribadinya, untuk lebih dalam lagi memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Dia adalah sahabat sejati kita, saudara. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, seringkali kita membayangkan Tuhan itu terlalu jauh. Seringkali kita seakan-akan tidak pernah melihat Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit, saudara. Tetapi sejatinya bahwa Dia ada dalam kondisi kita yang paling sulit sekalipun, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah sahabat sejati kita. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, sekalipun orang tua kita, saudara, sahabat, teman, keluarga, siapapun meninggalkan kita, bahkan seisi dunia meninggalkan kita, tapi Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya untuk lebih intim lagi dengan Dia? Atau justru jangan-jangan di masa sulit ini kita yang meninggalkan Dia, saudara? Dan Tuhan mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya, saudara. Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mungkin hari-hari ini ada saudara yang mengalami permasalahan, persoalan, pergumulan, bahkan mengambil langkah-langkah yang salah dalam kehidupan saudara, dan saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan, atau saudara merasa saudara sudah tidak bisa lagi untuk berjumpa, berkomunikasi dengan Tuhan karena satu dan lain hal. Kebenaran firman Tuhan adalah Dia adalah Bapa yang menunjukkan saudara dan saya kembali kepadanya, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaanku saat ini, Dia rindu, saudara, untuk berjumpa saudara dan saya. Dia rindu untuk apa? Untuk memulihkan saudara dan saya. Dia rindu untuk apa? Untuk memberkati, menolong, membimbing, memimpin saudara dan saya. Dia rindu untuk ada selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sedang mengetok depan pintu, saudara. Saudara tahu, Dia tidak pernah menjadi Tuhan yang memaksakan kehendak. Dia mengetok dengan sopan depan pintu, saudara. Dia tidak mendobrak pintu itu, Dia tidak menjebol pintu itu, tapi Dia mengetok. Kenapa Dia mengetok? Karena Dia menunggu respon saudara dan saya untuk membuka pintu, sehingga Dia bisa makan bersama-sama dengan kita, bisa berfellowship bersama-sama dengan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menunggu respon saudara dan saya. Untuk apa? Untuk Tuhan tolong, untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan pulihkan, untuk Tuhan sertai saudara. Pada saat saudara dan saya dengan penuh keberanian, dengan tulus apa adanya, membuka pintu hati kita. Dia tidak pernah melihat seberapa besar dosa kita, seberapa besar kesalahan kita. Tetapi yang Dia mau adalah kerinduan kita untuk berjumpa dengannya. Kerinduan kita untuk bertobat dan berbalik dari setiap jalan-jalan kita yang jahat, saudara. Kalau Dia sudah mati buat kita, menderita buat kita, menyelesaikannya bagi kita di atas kayu salib buat saudara dan saya. Terlebih lagi di masa-masa yang berat ini, Dia rindu memberikan kelegaan pada saudara dan saya. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih dan sudah beban berat, karena aku rindu memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang daripadaku. Karena kuk Tuhan itu ringan.
Kenapa ringan? Karena kita menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, pastikan hari-hari ini pada saat Yesus mengetok pintu hati ini, kita buka lebar-lebar. Terkadang ketokan itu, saudara, mungkin tidak terdengar. Terkadang ketokan itu terasa menyakitkan karena berupa teguran dari teman sahabat atau orang lain, saudara, atau mungkin dari ayat firman Tuhan. Saudara jangan kecewa, saudara jangan pahit hati, saudara jangan marah sama Tuhan, tapi datang sama Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar buat Tuhan. Biar Dia jadi Tuhan dan Raja, jadi teman, jadi sahabat saudara dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga di masa-masa yang sulit ini, justru kita menjadi saluran berkat buat banyak orang, jadi kesaksian buat banyak orang, saudara. Saya pribadi pun bersama dengan keluarga, kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami sangat-sangat sederhana, saudara. Kalau dinilai secara materi, saudara, mungkin kami ini termasuk orang-orang yang sedikit berada di bawah garis kemiskinan, saudara. Secara dunia kami miskin. Kami tidak memiliki apa-apa. Karena memang harta yang kami miliki bukan di dunia ini, saudara. Harta yang kami miliki di surga, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah yang sangat mencukupi segala keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan cukupkan semua keperluan kebutuhan kami sekeluarga dalam masa-masa yang sulit ini, saudara. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Bahkan terkadang Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Dan selama kami pikir mustahil, tapi Dia lakukan. Pada saat kami memiliki respon yang tepat. Buka pintu hatimu, saudara, pada hari ini. Biar Dia bekerja dalam hidupmu. Melakukan mujizatnya, pertolongan yang ajaib dalam kehidupanmu hari-hari ini, saudara. Dan saudara dan saya akan mengalami pribadi Tuhan dalam penderitaan. Di masa sulit, dalam titik terendah dalam kehidupan kita, justru disitulah kita mengalami kemenangan. Rasul Paulus pernah menulis, justru aku lebih suka menderita, aku lebih suka dianiaya, aku lebih suka mengalami hal-hal yang sulit, yang berat dalam kehidupanku karena Kristus Yesus. Karena apa? Karena di dalam kelemahan pula kuasa Kristus Yesus nyata, sempurna dalam kehidupan. Saudara, pagi hari ini saya percaya dan yakin Tuhan mengasihi setiap kita, memberikan saudara dan saya membuka hati untuk dia ada bersama-sama dengan saya. Melalui masalah persoalan kehidupan yang berat dalam kehidupan kita, saudara, oleh hal-hal tidak enak dalam kehidupan kita, pastikan saudara kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, memiliki dasar iman yang kuat dibangun atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita menjadikan Tuhan kita sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Biar kiranya firman yang sangat jelas, firman yang sangat jelas yang saya sampaikan ini, saudara, bekerja dengan luar biasa. Bukan karena saya, tapi karena Kristus Yesus telah berbicara pada saudara dan saya melalui Roh yang Kudus. Dan setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Dia akan menjadi benih yang baik yang sedang bertumbuh dalam hati saudara dan saya. Dia akan berbuah 10, 100, 1000 kali pada kehidupan kita. Dan kita akan melihat kemenangan terjadi di kehidupan kita. Dan kita akan bersinar, saudara, jadi terang, jadi garam yang berfungsi secara maksimal buat orang sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita justru dalam masa pandemi, dalam masa sulit ini, dalam pandemi COVID ini, orang-orang melihat Kristus Yesus nyata hadir dalam kehidupan kita, dan mereka rindu mengalami pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami belajar Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa Tuhan izinkan ada masalah persoalan kehidupan di dalam kehidupan kami. Kenapa Tuhan izinkan kami mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kami. Kenapa Tuhan izinkan kami berada dalam titik terendah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, agar kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi, agar Tuhan boleh menjadi sahabat dalam kehidupan kami, agar kami boleh memiliki dasar iman yang kuat yang kami bangun dan sebatu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dan hamba berdoa, dimanapun saudara-saudara, sahabat-sahabat hamba mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun yang sedang mereka lakukan kerjakan, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka.
Yang membutuhkan pertolongan, Engkau sudah memberi pertolongan buat mereka. Yang membutuhkan kesembuhan, Engkau sudah memberikan kesembuhan. Yang membutuhkan jalan keluar, Engkau berikan hikmat dan jalan keluar. Yang membutuhkan terobosan dan mujizat dalam kehidupannya, hamba percaya Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh melihat dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami, justru dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami terima berkat-Mu ini Tuhan. Amin, amin, amin. Mari saudara, saat ini saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama terima berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama angkat tangan kita di depan Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita yang mengasihi kita dalam pertolongan Putranya Kristus Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati berkorban buat kita di atas kayu salib, menderita, bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita dan akan datang kembali menjemput kita dalam penyertaan penghiburan Roh yang kudus senantiasa menyertai saudara dan saya hari ini, besok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan Engkau. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.